Mereka perlahan melajukan kendaraan menuju jalan area Bulak, dan sesaat kemudian terdengar suara lengkingan knalpot motor mereka, pertanda balapan dimulai. Keduanya terlihat berusaha saling mendahului, namun saat melewati pertengahan area Bulak, tiba-tiba kedua motor mereka roboh dan melosor di jalan. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sariman di Jawa Tengah. Diary, ada yang bilang kehidupan di desa identik dengan kehidupan yang adem ayem, tentrem, dan jiwa gotong royongnya tinggi. Memang benar, namun tidak semua kehidupan di desa seperti itu. Setan ada di mana-mana, sehingga yang namanya manusia jahat pun juga ada di mana-mana. Terkadang ada orang yang sok jagoan, suka membuat keributan dan keonaran yang sering disebut dengan istilah preman. Preman tidak hanya ada di kota saja, di desa pun juga ada. Biasanya mereka adalah orang-orang yang malas bekerja dan sukanya bersenang-senang dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Suka mabuk, judi, dan bikin keonaran dengan memalak orang-orang yang lewat. Sama seperti di desaku, kehidupan masyarakat di desaku sebenarnya cukup harmonis. Orang-orangnya ramah dan jiwa gotong royongnya juga masih sangat tinggi. Jika ada warga yang memiliki hajat, maka para tetangga akan membantu tanpa diminta terlebih dahulu. Namun seperti yang aku bilang tadi, yang namanya manusia dengan sifat yang kurang baik juga ada di mana-mana, tak terkecuali di desaku. Sebut saja namanya Salman, seorang pemuda yang baru berusia sekitar 21 tahun, anak kepala desa. Yang membuatku heran, dari mana sifat jeleknya diturunkan, sementara ayahnya, Pak Kusnan, yang juga kepala desa kami, orangnya sangat baik dan ramah. Istri Pak Kusnan sendiri juga orangnya ramah. Sementara Anissa, adik Salman, orangnya juga baik dan supel. Di kalangan pemuda kampung, Salman terkenal sok jagoan, suka mabuk, main judi, dan berfoya-foya dengan main perempuan. Untungnya tidak banyak pemuda di kampungku yang tertular sifat buruk Salman. Hanya Yati yang suka ikut-ikutan sok jagoan seperti Salman. Sehingga jika mereka berdua datang, orang-orang lebih memilih pergi menghindari mereka. Salman dan Yati sering nongkrong di pos ronda yang berada di pinggir jalan utama desaku, baik siang ataupun malam. Di pos ronda itulah Salman, Yati, dan kelompoknya yang berasal dari desa sebelah sering kumpul. Kadang mabuk, kadang main judi. Kalau pas mabuk biasanya waktu malam sampai pagi, sehingga warga desa yang mendapat jadwal ronda lebih memilih kumpul di warung makan Mbok Jum daripada di pos ronda. Pak Kusnan sendiri sudah kewalahan menghadapi kenakalan putra sulungnya itu. Jika Salman memiliki keinginan yang tidak dituruti, dia akan ngamuk.
Sudah sering Pak Kusnan selaku kepala desa dan selaku orang tua Salman mendapat aduan dari masyarakat terkait kenakalan putranya. Dan tak jarang pula Pak Kusnan harus membayar ganti rugi akibat kerusakan yang dilakukan oleh Salman. Diary. Selain mabuk, judi, dan memala orang, Salman dan Yadi serta gengnya juga sering kebut-kebutan di jalan saat mengendarai motor mereka. Salman memiliki sepeda motor Yamaha RX King pemberian orang tua tentunya. Sementara Yadi memiliki sepeda motor Yamaha Force One. Saat itu kedua motor bermesin 2 tak tersebut memang sedang tren. Sedangkan gengnya, aku tidak begitu paham motor apa saja yang mereka kendarai karena mereka dari desa sebelah dan aku pun tidak mau tahu soal mereka. Mereka biasanya balapan di jalan sekitar Mulak atau jalan yang melewati area persawahan yang memisahkan desaku dengan desa sebelah. Diary. Meskipun jauh dari pemukiman, namun suara yang melengking dari mesin 2 tak saat gas ditarik sayup-sayup masih terdengar sampai di lingkungan desaku. Suatu ketika saat musim panen padi sudah selesai, banyak anak-anak mulai main layang-layang. Memang saat itu ketika panen selesai biasanya masih musim kemarau, tidak seperti saat sekarang. Musim kemarau dan musim hujan susah diprediksi. Diary. Siang itu Salman dan Yadi sudah terlihat nongkrong di pos ronda, namun gengnya sepertinya tidak datang. Untuk membuang kejenuhan, kedua preman tengil itu pun, mereka sudah dikenal orang kampung dengan sebutan preman tengil, siap-siap melakukan balapan sepeda motor. Mereka perlahan melajukan kendaraan menuju jalan area Mulak, dan sesaat kemudian terdengar suara lengkingan knalpot motor mereka, pertanda balapan dimulai. Keduanya terlihat berusaha saling mendahului, namun saat melewati pertengahan area Mulak, tiba-tiba kedua motor mereka roboh dan melosor di jalan. Sementara Salman dan Yadi terlempar dari motor mereka masing-masing dengan leher mengeluarkan darah. Rupanya kedua leher preman tengil itu tersangkut benang layang-layang yang melintasi di area Mulak itu. Dari Salman dan Yadi pun meninggal di tempat. Ada rasa sedih dan gembira yang aku rasakan saat itu. Sedih karena bagaimanapun Salman dan Yadi adalah warga desaku dan juga kawan bermainku sewaktu masih kecil dulu. Meskipun setelah besar kami tidak akur karena perubahan sifat dan sikap mereka. Dan yang membuatku gembira, kedua preman biang keributan di desaku sudah tidak ada. Dan geng mereka pun sudah tidak pernah lagi masuk desa kami. Meskipun begitu, kami pun harus menasihati anak-anak agar saat main layang-layang, benangnya jangan sampai melintasi jalan karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sariman di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Sariman yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sariman atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.